itu input ya, parameter itu. Jadi kalau ada orang ngomong istilah parameter berupa strak. Jadi yang poin itu adalah mengenai itu ya, mengenai parameter atau input sama output. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini parameternya yang dilewatkan itu bisa nilai sama bisa reference. Jadi yang dikirimkan itu bisa nilai atau alamat. Ini cirinya apa? Ini maksudnya, ini cirinya apa? Cirinya yang ini. Yang ini. Jadi intinya kalau alamat itu adalah variabel pointer. Baik tipe data biasa maupun tipe data struct. Jadi kalau yang variabel biasa itu adalah nggak ada variabel pointer. Variabel pointer cirinya apa, Dek? Ada tanda bintang di depan. Kalau ada tanda bintang di depan ini adalah variabel pointer, berarti yang dikirimkan ke sini itu harusnya alamat. Kalau variabel biasa yang dikirimkan di sini adalah nilai. Jadi kalau ditanya, wes TKI ini ya, kalau ada tanda bintang pastinya alamat. Kalau yang ini pasti nilai yang dikirimkan. Sampai sini paham nggak yang poin itu? Ya, paham Bu. Paham Bu. Kemudian berikutnya, sebenarnya ini contoh-contoh kalau kita punya fungsi seperti ini. Kalau punya ini fungsinya ternyata tipe data biasa ya, tipe data integer. Ternyata tipe data integer ini merupakan elemen dari sebuah struct. Jadi parameter ini adalah tipe data integer. Ya bulan, tanggal sama tahun ternyata elemen dari struct. Kita punya struct today. Gimana caranya manggil cetak tanggal? Berarti caranya today titik man ya, kemudian today titik d sama today titik year. Jadi per elemennya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ini. Sampai sini paham ya? Ya. Halo? Iya Bu. Paham Bu. Paham Bu. Berikutnya, kalau by reference, ini by reference tapi yang biasa ya, tipe integer biasa. Ini sudah sering kita pakai untuk menukarkan sebuah bilangan yang disimpan di variabel. Jadi misalkan A-nya ini di sini A-nya 7, B-nya 4 menjadi B-nya 4, A-nya 7 menjadi 4, B-nya 4 menjadi 7. Itu kan sudah pernah kita kerjakan ya. Cuman masalahnya ini kita punya variabel posisi struct. Seperti itu. Kalau yang ini ya, ini pasti yang dikirimkan harus alamat. Karena ada tanda bintang ini yang dikirimkan pasti alamat. Ya. Cuman masalahnya kita itu punya struct. Variabel struct, posisi namanya struct koordinat. Seperti itu. Kemudian gimana caranya untuk menggunakan fungsi ini? Caranya adalah ya posisi titik X itu dimasukkan ke variabel A, tapi yang dikirimkan adalah alamatnya. Kemudian ini alamat dari posisi titik. Kemudian kalau yang ini cetak tanggal, tapi di sini ini parameternya sudah struct. Jadi ini parameternya sudah masuk ke struct. Jadi kalau parameternya sudah struct, ya berarti kita ngirimnya harus berupa struct.
seperti itu. Jadi kalau parameternya struct ya kita ngirimnya struct. Tapi kalau parameternya elemen dari struct tipe data integer, seperti berarti elemen dari struct. Ya, kemudian kalau yang ini sebenarnya tukar, ya tukar XY. Tukar XY, cuma di situ variabel pointer berarti yang dikirimkan adalah alamatnya. Ya, seperti ini. Dan posisi. Jadi, variabel struct posisi, kemudian dan. Ya, jadi, yang perlu diingat, kalian lebih suka pakai ini. Ya, bintang pos XY titik, tapi dikasih kurung titik X, atau pakai tanda panah. Yang titik, yang enak. Hah? Ya, terserah. Titik. Biar nggak terlalu banyak ya perubahan ya. Oh, ini kan nggak banyak berubah, tinggal ngopi dari sini. Tapi intinya paham ya. Boleh pakai ini, boleh pakai di bentuk ini sama. Nggak perlu menghafalkan ya, kalau lupa di searching, Tapi prinsip dasarnya itu tahu, kenapa kok variabel pointer, itu harus tahu. Jadi kita masuk ke sini deh ya, di kasus yang kemarin, kita punya struct student, type def ya, tahu type def itu untuk mempersingkat panjang nulisnya, mempersingkat. Kemudian ini inisialisasi, jadi supaya kita punya data awal. Ini fungsi input. Yang paling penting itu ini. Ini parameter apa, outputnya apa, inputnya apa, parameternya apa. Yang student input 2. Ya, input 2. Ada outputnya. Outputnya struct student. Ini. Berarti kalau ada ini. Berarti kita makainya yang ini ya. Macam fungsi data edit ya, ini edit berarti edit indeks ke 1 edit 1 Muhammad Udin edit pada indeks ya, edit pada indeks. Jadi kemudian kita ganti namanya menjadi nama baru. Jadi sebuah fungsi itu pasti punya tujuan dan itu kita harus menjelaskan dengan bahasa kita ya. Misalkan
Tujuan fungsi edit itu adalah mengedit data mahasiswa pada indeks nama yang sebelumnya itu dirubah menjadi nama baru. Berarti kalau nama baru itu kan string ya, berarti kita pakai operasi string. Berarti kalau operasi string mengkopikan nama baru ke nama yang lama pakai string copy, seperti itu. Kemudian karena kita punya array, berarti data mahasiswa indeks. Paham ya sampai sini ya? Ya, Bu. Di indeks 1 itu yang sebelumnya Sarif menjadi Muhammad Sarifuddin. Kemudian kita bisa, misalkan ini Faik. Nggak bisa nih. Bisa. Bu, mohon maaf, misalkan di situ nggak tertera atas nama Faik itu apa bisa di itu Bu, di input namanya Bu? Ini kok gak jalan? Oh, yang jalan ya? Sini ya, gak jalan. Jadi, coba pakai itu. Jalan ya. Tadi kan fungsi input 2 itu tidak ada inputannya, tidak ada parameter, tapi ada return value deh ya. Return value-nya ini yang harus kita tangkap. Ya. Ya. Kemudian kalau fungsi add itu kan menambahkan. Berarti yang mau ditambahkan apa? Berarti jadi input dari fungsi add. Jadi dia otomatis nambahkannya di belakang. Makanya kenapa fungsi add-nya dia nambahkan berarti di jumlah plus. Untuk nambahkannya ya langsung ya. Jadi data mahasiswa jumlah sama dengan mahasiswa. Langsung. Kadang mahasiswa masih bingung tipe datanya dia. Saya coba lihat lagi fungsi input 2 ya. Fungsi input 2 itu memasukkan. Jadi ini saya buat sengaja fungsinya itu berbeda-beda supaya mahasiswa tahu ya. Jadi fungsi input bedanya kalau yang ini fungsi input ini apa? Iya, jadi kalau yang ini tuh kita masukkan nama langsung dimasukkan ke elemen dari struct-nya, paham ya? Ya, Bu. Ya misalkan gini loh, Dek, kita punya rak isinya adalah data student, misalkan Pak, tadi ya ini ya, Bu ya. Mukhlis itu di rak 0, Sarif itu di rak 1, Raihan itu datanya di rak 2, Dinas ini datanya di rak 3. Jadi gitu. Jadi kalau ada data baru
seperti ini, berarti mau diisikan ke rak berapa? 4. Jadi langsung raknya dibuka, ya raknya dibuka, misalkan namanya diisi faik, langsung faik dimasukkan, maksudnya nama faik dimasukkan di raknya. Kata mahasiswa 4 titik name itu diisi faik. Kemudian misalkan harinya tanggal 20, itu langsung dimasukkan di rak itu, 20 dimasukkan di rak itu. Kemudian bulannya dimasukkan di situ. Jadi langsung dimasukkan ke raknya langsung. Kalau yang ini. Ya, kemudian kalau sudah dinaikkan ya, berarti kan kalau rak 4 sudah terisi, berarti sebenarnya jumlahnya ada berapa? Rak 4 sudah terisi, jumlahnya mestinya ada berapa? 4 atau 5? 5. 5, Bu. Jadi kalau raknya itu indeksnya 4, jumlahnya adalah 5. Kenapa? Karena array itu indeksnya mulai dari 0. Paham ya? Kemudian kalau yang input 2 ini nggak dimasukkan di rak dulu, jadi dimasukkan di kotak dulu, sebuah kotak ya. Di sebuah kotak kita simpan, di kotak itu kita masukkan name-nya, kemudian kita masukkan hari, kita masukkan bulan, kita masukkan tahun, tapi di sebuah kotak. Seperti itu. Terus loh Bu, kenapa? Kan nggak efisien. Nggak, ini tuh sebenarnya tujuannya itu kalian itu variasi dari ya ada returnnya. Jadi nanti ini yang di return. Jadi kotak itu tadi namanya adalah struct student. Kemudian yang di return adalah S. Jadi kotak itu tadi dari struct student, nama kotaknya adalah S. Kemudian di return S. Seperti itu. Intinya kalau punya fungsi ini, kalian harus bisa pakai. Gimana caranya pakai fungsi ini? Seperti itu. Kemudian setelah itu ada fungsi add ya. Kalau fungsi add itu, ini, jadi ini sebuah kotak ya, sebuah informasi mengenai mahasiswa, ya, atau sebuah informasi mengenai mahasiswa ini diletakkan di indeks keberapa, di rak nomor berapa. Jadi informasi lengkap mengenai sebuah mahasiswa, misalkan informasi lengkap mengenai faik, dimasukkan di rak nomor 4 misalkan. Jadi langsung. Kalau seandainya kita pakai fungsi input ini, kira-kira pakai fungsi add apa enggak? Fungsi, enggak usah ya. Kalau kita pakai fungsi input ini, kita nggak perlu pakai fungsi add. Tapi kalau kita pakai fungsi input 2, kita harus pakai add. Fungsi input 2 ini kan cuma naruh di kotak aja. Kalau yang ini sudah langsung masuk rak. Ya, seperti itu. Jadi kalau penggunaannya nanti seperti ini ya. Input 2 ini hasilnya kita ambil, kemudian dimasukkan di raknya, kemudian dicetak. Seperti itu. Misalnya namanya Faik. Dan data Faik sudah masuk ya. Kemudian kalau kita fungsi mana ya caranya? Kalau yang ini
Berarti yang fungsi S3 ini, nah ini fungsi S3 ini. Kalau fungsi S3 ini, kalau yang fungsi S3 ini, kenapa kok studentnya, yang student S2-nya itu, kok dikasih variabel pointer? Sebenarnya, kenapa sebenarnya? Itu Bu, kemarin itu cuma untuk perbandingan saja. Tuh. Kalau jika fungsi tersebut menggunakan variabel pointer dan fungsi yang tidak menggunakan variabel pointer. Jadi nanti datanya nggak masuk input 3 itu. Tuh. Lihat jawaban Pak Ek dulu, Pak Ek, ayo Pak Ek. Saya ingat Atau saja. yang lainnya mahasiswa nggak, nanti kita diskusi. Pak Ek kira-kira apa? Gak apa kan, maksudnya kalian baru ketika kamu menginputkan, ketika kalian menginputkan, itu hasilnya ditaruh mana, Dik? Taruh di parameter. Ya, di variabel mana? Taruh di variabel mana berarti? Ya, S2 kan? Saya ulangi lagi, ketika kalian menginputkan, ditaruh di kotak, namanya kotaknya adalah S2. Sebelum menginputkan, kira-kira kotaknya dalam kondisi bagaimana? Sebelum kalian menginputkan, kotaknya dalam kondisi apa? Kosong, ada isinya, kosong. Ketika kalian isikan, misalkan NIM-nya Faik dimasukkan, tanggal lahirnya 10, bulannya 10, tahunnya 2003 misalkan. Ya kan? Seperti itu kan. Berarti setelah diisi kotaknya isinya adalah informasi mengenai Faik kan, ya. Kondisi awal kotaknya kosong, kemudian ketika misalkan setelah diisi kotaknya ada isinya. Nah, itu harus pakai variabel pointer. Karena ada perubahannya, ada perubahan. Sebelumnya kosong, kemudian ada isinya, itu ada namanya disebut perubahan. Itu yang harus pakai variabel pointer. Jadi salah satu ciri variabel pointer itu ada ada perubahan. Biasanya salah satu cirinya lagi adalah untuk menampung hasil. Kotak itu kan pertama kosong. Ya. Kemudian kita isi dengan informasi mengenai mahasiswa, misalkan namanya Faik. Jadi kan dari kosong menjadi ada isinya, itu kan berarti berbeda kan ya. Nah, itu harus pakai variabel pointer. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi misalkan itu parameter X ya. Parameter X itu pertama X-nya itu 7, kemudian X-nya terakhir itu setelah fungsi itu X-nya menjadi 4. Oh, berarti itu harus pakai variabel pointer. Oke, nanti sambil jalan ya. Jadi kalau yang ini, seandainya ya, kalau yang ini, misalkan ini ya, saya kasih input. Ini ada input 4. Ini ada input 4. Ini tinggal gini aja ya. Ini berarti gitu ya.
Ini kita jalankan pakai input 3, pakai input 3. Input. Ini kan kita inputkan hasilnya kan benar ya, baik ya. Sekarang kita pakai input 4. Kalau pakai input 4 itu kalau pakai input 4 gimana caranya? Kalau ini diganti input 4 berarti gimana sih? 4 terus ini kan ya. Jadi input 4 cara nuliskannya gini. Nah, ada isinya enggak? Enggak ada. Ya, tidak ada deh. Apa? Masih ada ya, masih ada. Sebentar. Saya stop dulu.
Ya, Pak E. Apa tadi yang ditanyakan? Ya, Pak E. Heeh. Ini student S2 ini ya. Ini kan parameter ya, parameternya mau dipakai sebagai parameter input 3. Lah ini berarti kan kita butuh kotak ya, butuh sebuah kotak struct namanya S2 ya, berarti kita harus bikin dulu. Bikinnya ya di fungsi main itu. Ya, membuat variabel struct student S2 ya. Cuma pertanyaannya saya nggak paham. Nggak paham Pak Iko, pertanyaannya Pak Iko. Nggak keras ya? Nggak keras ya? Mhm. Iya, karena kan kita kan ini kan kita butuh untuk ini sebagai input kan, berarti kita bikin sendiri. Pertama kan kosong, jadi kan pertama kan tidak ada isinya. Kemudian setelah proses input 3 ini kan ada isinya. Ya benar kan? Pertama kan tidak ada isinya kan, Dek? Setelah proses input 3 ada isinya enggak? Ya itu. Jadi ketika di awal itu kosong, kemudian setelah proses itu ada isinya, berarti itu harus pakai pointer. Tuh. Contohnya gini loh, contohnya paling bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks F kan ini kan gini ya. Kemarin bilangan kompleks kan ada real sama imajiner. Kalau F, kalau kita pakai ini, berarti bilangan kompleks N1 real ditambah N2 titik real kan. Hasilnya kan diretenkan kan seperti ini. Hasilnya itu di sini deh, hasilnya diretenkan. Kalau kita pakai fungsi add ini, kira-kira gimana? Parameternya ada 2 ya, berarti ya. Kalau kita mau pakai fungsi add yang ini, berarti cara makainya ini. Add, fungsinya adalah add. Kemudian yang kita inputkan adalah bilangan kompleks C1, jadi kita isi dulu. Kemudian bilangan kompleks C2, kita isi dulu. Kemudian hasilnya itu ditampung di sebuah variabel hasil yang merupakan output dari fungsi ini. Jadi yang merupakan output dari fungsi ini. Jadi kalau ada outputnya harus ditangkap ya, harus diterima.
Seperti itu. Ini paham ya? Ini berarti di sini parameternya berupa struct. Saya kembali lagi ke fungsi add sini ya. Parameternya berupa struct. Tapi struct-nya pakai pointer apa enggak? Saya mau tanya itu. Baik, enggak kan bintang kan enggak ada. Berarti ini parameternya struct saja ya, enggak ada pointer. Kemudian outputnya void apa berupa struct? Struct. Ya, jadi ini outputnya. Kalau ada outputnya seperti ini, berarti ada return-nya. Ini harus ditangkap ini. Kalau nggak ditangkap, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kita nggak nerima hasil, ngerti ya? Misalkan misalkan kamu nanti kalau dari acara ini nanti dapat souvenir, misalkan. Kalau dapat acara ini kamu dapat souvenir. Tapi kita nggak nerima, maksudnya kita nggak, oh ya Bu, mana souvenirnya, nggak gitu. Ya wes, berarti kan kita nggak dapat hasilnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini ada returnnya ya kita ambil returnnya itu. Caranya ya kita tampung. Jadi di sini kok tampung hasil sama dengan add C1 C2 tipenya kebetulan kompleks ya. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau returnnya dia berupa bilangan integer ya kita terima dalam bentuk integer. Tapi kalau dia returnnya berupa kompleks ya kita terima dengan bilangan kompleks. Jadi tipe datanya harus sama. Kemudian bedanya apalagi di sini add 2, coba dilihat. Kita membicarakan parameter ya. Parameternya di sini ada nggak yang berupa variabel pointer? Ada Bu. Ya, ada hasil ini. Apakah ada outputnya? Apakah ada outputnya? Apakah ada outputnya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Kalau void itu nggak ada outputnya deh. Paham ya? Ya void itu nggak ada output. Terus kenapa di sini kok hasil ini ada variabel pointer, sedangkan N1, N2 itu enggak. Jadi di sini kan tujuannya fungsi add 2 ini adalah menginputkan N1 sama N2, nanti hasil penjumlahan N1 sama N2 itu dimasukkan ke hasil sini. Hasil penjumlahan N1 titik real ditambah N2 titik real dimasukkan ke hasil titik real. Kemudian penjumlahan N1 titik imajiner ditambah N2 titik imajiner, hasilnya ditaruh di hasil imajiner. Jadi yang perlu diingat-ingat, jika kalau variabel pointer, ya boleh pakai seperti ini, ya boleh pakai seperti ini. Boleh pakai yang mana? Boleh pakai yang mana, Dek? Nih. Boleh pilih salah satu ya, kalau kalian lebih suka yang mana. Kemudian, kenapa kok yang hasil itu dikasih variabel pointer? Saya masuk ke sini ya, kalau saya masuk ke bawahnya sini penggunaannya. Ini. Jadi cara makainya gini nanti. Ini ya. C1. C1-nya 3,5. C2-nya 10,2. Berarti hasilnya kira-kira berapa? 13, hasilnya 13,7. Ya, 13,7. Tapi sebelumnya hasilnya berapa? Ya, kosong, nggak ada kan? Kemudian setelah proses F2 ini hasilnya isinya 13,7. Sedangkan C1 ini
setelah proses add 2 hasilnya berapa? Tetap kan? Tetap ya. C1 setelah proses hasilnya 3,5, C2 hasilnya berapa? 10,2. 10,2. Ya kalau yang ini berubah jadi mulai dari 0 lah, katakanlah 0, kemudian dia berubah menjadi 13,7. Ya ini harus dikasih variabel pointer. Salah satunya cirinya variabel pointer itu kegunaannya untuk menampung hasil, tapi menampung hasilnya ditaruh di parameter. Kalau yang ini kan menampung hasil, tapi menampung hasilnya ditaruh di mana? Parameter atau output? Terus jawaban wis pilih. Outputnya, Bu. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau yang ini, oke. Kalau yang ini saya ulangi lagi. Ini inputnya C1, C2, hasilnya diletakkan di parameter atau output. Output, Bu. Nah, output, paham ya, mahasiswa ya. Tapi kalau yang ini C1, C2 itu adalah input, ini juga input. Tapi sebenarnya ini untuk menampung hasil. Menampung hasil ya pasti berubah kan ya. Namanya menampung hasil kan setelah proses pasti hasilnya berbeda dengan itu. Pada saat awal kan. Jadi ini yang dikasih variabel pointer. Ya pertanyaannya kenapa kok nggak pakai ini aja? Ini cuma menunjukkan aja di berbagai variasi dalam pemrograman seperti itu. Menunjukkan itu aja. Paham ya sampai sini ya? Ya gitu. Ya jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini, oh ini variabel pointer. Kalau variabel pointer hati-hati di sini harus pakai bentuk ini, tanda panah, atau bentuknya seperti ini. Kalau yang biasa ya pakai titik. Tapi kalau yang pakai variabel pointer, tanda panah sama atau bentuknya seperti ini. Oh, tapi untuk fungsinya sama saja, Bu ya? Cuma berbeda rumus gitu, Bu ya? Berbeda rumusnya sama. Oh, enggak, maksudnya Rumusnya kan penulisannya, beda penulisannya gitu ya? Iya, penulisannya. Untuk fungsinya kalau sama, Bu rumus ya? F-nya kan sama. Tapi ketika kamu ada parameter kok ini, oh ini kalau variabel pointer ini harus ini pakai tanda panah atau pakai aturan seperti ini. Tapi kalau enggak, ya pakai titik aja. Oh, ya. Paham ya? Fungsinya sama yang add di atas sama, Bu ya? Fungsi add-nya tujuannya sama. Tujuannya gitu. sama, kegunaannya sama. Cuman ini parameternya 2, kalau ini parameternya 3. Ya. Baik, Bu. Kemudian yang tukar ini, Dek. Kemarin ada fungsi tukar 2 ini. Fungsi tukar 2 ini kira-kira untuk apa kemarin? Untuk menukar tempat itu, Bu. Indeksnya. Jadi ini, kalau kemarin kan kita nukarkan datanya integer ya. Integer, jadi sebentar. Yang ini ada. Ini ya. Ini kan. Cuman ini diganti struct gitu aja deh. Paham ya? Ini saya ganti student, ini saya ganti student, ini saya ganti student. Jadi bentuk-bentuk kayak gini nih kan tinggal pakai aja copy gitu. Ini student, ini student, ini student. Ya, jadi nanti hasilnya bentuknya seperti ini. Tapi ini diimplementasikan di array ya, di array. Di array, berarti cara makainya bagaimana? Kalau cara makainya
Berarti supaya kita mengakses student itu berarti pakai indeks ya. Ini. Ya, jadi di rak nomor 1 itu ada data mahasiswa. Data mahasiswa di nomor 1 ada data mahasiswa. Ada data mahasiswa Sarif. Kemudian di rak 3 ada data mahasiswa Denas ya. Jadi di rak 1 ada data mahasiswa Sarif. Di rak 2 ada data mahasiswa Denas. Ini paham enggak ya? Array, kita punya array tapi isinya struct. Selama ini kan array kita kan tipenya integer ya, tapi sekarang itu kita punya array tapi tipenya struct. Mahasiswa sudah paham enggak gini ya, bentuk-bentuk seperti ini? Halo. Iya Bu, paham. Ya Bu, Jadi, insyaallah paham. selama ini kan array-nya tipenya integer ya. Jadi kalau ada rak ya kita ngambil satu data tapi datanya integer. Tapi kalau yang ini kita itu ngambil datanya satu bungkus. Jadi satu bungkus data mengenai siapa tadi? Sarif ya, mengenai Sarif misalkan. Nah, berarti kalau kita mau tahu namanya berarti gimana? Ya berarti masih di breakdown lagi. Kalau kita mau namanya berarti titik name-nya. Kalau kita mau tanggalnya berarti titik birthday, titik D. Jadi dari bungkusan tadi itu masih di breakdown lagi ya, perlu dibuka lagi seperti itu. Ya, jadi yang penting mahasiswa tahu cara makainya. Ya, jadi ditukar yang data 1 dengan data 3 ya. Benar, fungsi tukar 2. Pancet ya? Oh, saya salah. Bukan yang ini deh ya, bukan yang ini. Yang mana berarti? Yang tukar 1 apa tukar 2? Yang tukar 1 apa yang tukar 2? Yang tukar 1 apa tukar 2? Tukar 1. Yang tukar tukar 1 satu. yang tukar 2 tadi nggak jalan ya. Ketika sudah saya ini ternyata Muhammad Syarifuddin tetap diindeks. Kan pertama diindeks ke 1 Muhammad Syarifuddin, indeks yang ketiga Dinas. Ini tetap hasilnya. Ya, sekarang kita pakai yang fungsi tukar 1. Ini ya, fungsi tukar 1 sudah tertukar Raihan diindeks ke 1, kemudian ini indeks ke-0 sama indeks kedua ya, indeks yang ke-0 sama indeks yang kedua. Jadi yang indeks yang mukhlis, indeks yang ke-0 menjadi indeks yang kedua, kemudian Raihan, indeks yang kedua menjadi indeks yang ke-1. Seperti itu. Ya. Jadi ini mengenai struct, jadi kalau ngerjakannya ya pelan-pelan aja. Seperti itu. Jadi hari ini berikutnya kita bagi kelompok, silakan membagi kelompok sendiri. Satu kelas 2 orang ya.
satu kelas satu kelompok 2 orang, tapi dibagi sendiri. Kemudian sudah dibagi, nanti arsipnya dikirim saya. Enggak, maksudnya ya arsipnya dikirim saya, kemudian apa ya? Kemudian kira-kira mau bikin apa? Diskusi sekitar 1 jam bisa ya, mahasiswa. Terus nulis di formmu itu loh, Dek, nulis di formmu. Bikin apa maksudnya gimana, Bu? Ya bikin apa, misalkan gini, data buku. Jadi data buku itu misalkan gini, buku novel ya, buku novel misalkan apa, kode buku, terus nama buku, pengarang, jenis novelnya misalkan novel apa jenenge, novel keluarga misalkan, atau novel petualangan, seperti itu. Kemudian misalkan gini, data mobil, misalkan mobil, apa misalkan Avanza, mereknya Avanza mereknya Toyota, kemudian apa ya, Dek? Apa? Dek termasuk SPV, misalkan Dek. Jadi misalkan kayak misalkan kategorinya sport. Kalau yang itu, kalau mobil itu kan keluarga ya, SPV seperti itu. Ya macam-macam bisa dibuat seperti itu. Halo? Atau misalkan gini, misalkan ya banyak nanti yang bisa kita kelompokkan, misalkan ya. Ini saya stop. Misalkan buku produksi namanya apa? Pokok istilahnya yang penting itu ada nama barangnya misalkan, terus dikelompokkan berdasarkan apa gitu kan, Bu. Saya kasih contoh supaya mahasiswa itu ada gambaran. Iya, Bu. Itu seperti kayak Tadi misalkan ya contohnya CRUD gitu ya, kayak di web ya. Ya, CRUD, database itu deh. Misalkan kamu buku, nama bukunya, misalkan kamu tentang novel ya, nama bukunya, pengarangnya, kemudian penerbitnya bisa, kemudian dek termasuk kategori apa. Kalau di buku-buku di perpustakaan ya berarti kan misalkan bukunya mengenai bahasa C programming, berarti kategorinya pemrograman, kemudian pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Terus mari ngono kalau misalkan mengenai mobil ya, mobilnya Avanza, mereknya apa, kemudian termasuk dia kelompok apa, keluarga ya, karena 3 seat ya, 3 seat atau kelompok sport seperti itu, misalkan. Ya misalkan kayak misalkan ya kayak misalkan tokonya mengenai misalkan ya produsen, nama produknya apa, misalkan harganya berapa, terus warnanya ada apa saja, terus spesifikasinya kan bisa, misalkan
misalkan ini ya mereknya, misalkan produsen, kemudian bahannya apa, bahannya fiberboard, misalkan, kemudian ukurannya, kemudian ya itu kayak gitu, warnanya apa saja, kan kita nggak ngono. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi misalkan? Ya macam-macam, misalnya mereknya lebih dari satu, misalkan kalau yang perempuan kosmetik mereknya Wardah, kemudian dia apa misalkan ya apa alas bedak, ya produknya namanya apa, kemudian digunakan kegunaannya apa, macam-macam kan, ya kan? Lalu Iya, Bu. Iya, Bu. database cuma satu tabel toh. Apalagi misalkan apalagi misalkan Bu Juli, mohon maaf izin bertanya. ini ya, Misalkan saya pakai kayak peternakan gitu bagaimana Bu? Jadi kita pengelompoknya dari hasil yang dihasilkan di suatu peternakan itu Bu, kayak sapi menghasilkan susu gitu Bu. coba ya apa ya Pak Bati? Gimana Bu? Ya contohnya ya apa yang mau dicatat apa gitu? Suaramu dek belum berat. Benar Bu. Permisi sudah jelas Bu. Tambah kenceng, Mbak. Iya, tambah keras Siapa Rul. ini? Ini siapa ini? Tuh. Gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya yang mau dicatat apa atau ya yang mau dicatat saya nggak. Misalkan yang mau dicatat apa? Ya, Permisi. ngomong oke. Ya wis. Saya taruh chat aja ya Bu. Chat ya. Chatnya mana? Contohnya bagaimana ya? Contoh, halo. Contohnya dijelaskan di situ deh. Kayak apa? Misalkan jangan gini ya. Sapi jumlahnya berapa? Enggak gitu misalkan. Jadi enggak, misalkan ternaknya sapi jumlahnya berapa? Ojo terlalu singkat ya.
Enggak, yang mau dicatat apa ya? Paham ya yang mau dicatat ya? Yang mau dicatat itu kayak misalkan buku, sebuah buku yang mau dicatat itu apa? Oh, misalkan namanya, nama buku, judul buku, penerbit, kategori buku itu banyak ya, ada yang buku IT, ada yang buku novel, ada yang buku hobi ada ya, kayak masak-memasak, itu buku mengenai hobi. Kemudian, jadi buku itu bisa judul, bisa penerbit, bisa pengarang, bisa tahun buku. Jadi informasinya apa? Kalau mahasiswa ada nama, kemudian ada alamatnya mahasiswa, kemudian jurusan. Informasinya apa? Adik, kalau sapi, apa deh informasinya? Halo, terus adik kono. Hafiz. Kemudian kayak apalagi ya? Kayak tadi ya, misalkan produknya, mereknya, misalkan ya mereknya ProDesign, produknya namanya apa, kemudian bahannya apa, terus ukurannya apa. Ya, kalau smartphone bisa. Jadi smartphone itu apa, kemudian spesifikasinya apa, beratnya berapa. Ya, spesifikasi kan bisa di breakdown lagi. Ya, benar-benar. Smartphone bisa. Paham ya? Intinya kita itu membreakdown sebuah informasi mengenai smartphone itu bisa di breakdown. Ya, oke ya. Dek, ini saya kasih, ya apa ya, enak ya. Saya butuh minggu depan ya, Dek ya. Minggu depan hari Senin, nanti saya ceki satu-satu. Itu, oh ini kelompok ini mau buat ini. Tapi hari ini saya dikirimi mengenai kelompoknya. Jadi kelompoknya silakan memilih sendiri. Ya, silakan diatur sendiri. Total ada berapa ini berarti? Jadi ada 14 kelompok. Ada 14 kelompok. Sistem absensi gitu juga bisa masuk. Hah? Sistem absensi. Sistem absensi yang mau dicatat apa? Nggak apa-apa. Ini diskusi kan? Boleh tanya. Contohnya apa sistem absensi yang mau dicatat? Oh ya itu sama kayak data mahasiswa gitu. Sistem absensi itu yang mau dicatat berarti ini mahasiswa. Berarti ada 2 tabel ya, Dek ya. Pertama itu mahasiswa. Sama tabel kehadiran gitu. Tabel kehadiran itu contohnya gini, misalkan Subhan tanggal berapa aja masuk. Oh iya. Ya, Bu. Jadi nanti siapa menang baik tanggal absensi bisa mata kuliah apa. Oh iya Bu, nanti. Kalau lagu boleh Bu ya, lagu Bu ya. Ya lagu boleh, misalkan Kayak judulnya apa, ya terus album, penyanyinya siapa gitu. Ya album, kemudian judulnya apa, terus apa lagi? Ya yang penyanyinya, Genrenya. terus pengarangnya, banyak kan yang lagu. Iya. Banyak. Jadi kalian itu tujuannya untuk membreakdown. Jadi sebuah informasi itu breakdownan gitu. Latihannya itu sih sebenarnya. Oh, nanti untuk sistemnya ini cuma apa tuh kita menambahkan gitu Bu ya. Menambahkan, tadi apa aja? Menambahkan, mengedit, menghapus, sama apa lagi? Ada 4 ya, menampilkan, CRUD ya, menampilkan, menambahkan, menghapus, sama mengedit. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Sudah ya. Jadi nanti hari ini dikirim ya data anggota dari kelompok Faik ya. Sudah ada lagi yang ditanyakan?
Boleh silakan digunakan untuk forum diskusi, tapi saya sudah selesai hari ini, jadi saya log out habis ini ya. Ada yang mau ditanyakan, enggak? Halo, sudah? Sudah, Dek, ya? Terima kasih atas Teman-teman nggak ada yang ditanyakan. terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes.